warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen profesional. Sebagian besar dari tugas besar 2 mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Pengertian manajemen. Manajemen menurut ISO 9001 tahun 2000 adalah aktivitas-aktivitas terorganisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. Manajemen menurut Mary Parker Follett adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Lalu dalam arti luas, manajemen adalah seni mengarahkan dan mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi dalam manajemen yaitu perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Pengertian profesional. Profesional adalah totalitas pada suatu pekerjaan agar mendapatkan output yang bagus. Hal yang terkait dengan profesional. Kepuasan dari pengguna jasa atau barang yang dihasilkan, keahlian orang yang mengerjakan, dan imbalan dari pekerjaan. Pengertian manajemen profesional. Manajemen profesional adalah suatu aktivitas terorganisasi untuk menghimpun, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM, perangkat, dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal. Berikut 6 prinsip bisnis untuk manajemen profesional. Yang pertama adalah nilai atau value. Kedua, perorganisasian atau organizing. Kontrol atau kontrol. Unggulan competitive advantage. Laba, profitability, dan etika atau etik. Manajemen profesional dalam konteks SDM. Manajemen profesional di dalam konteks SDM adalah pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, accounting, dan pengawasan pengendalian, controlling, dalam pengembangan mutu SDM secara profesional. Lawannya adalah manajemen amatiran yang ciri-cirinya bertentangan dengan ciri-ciri manajemen profesional. Manajemen profesional dalam konteks SDM. Ciri-ciri manajemen profesional dalam pengembangan mutu SDM dapat dilihat dari sisi operasional dan manajerial, yakni 1. Memperoleh dukungan top manajemen. 2. Bermanfaat untuk kepentingan internal dan juga eksternal organisasi. 3. Memiliki program jangka panjang dan berkesinambungan. 4. Berorientasi ke masa depan dengan pendekatan holistik, menyentuh unsur perasaan atau spiritual. 5. Melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas. 6. Melakukan tindakan secara terencana atau terprogram. Dan 7. Melakukan monitoring, evaluasi, serta menerima umpan balik. Kedelapan, karyawan dan pimpinan unit yang A. Memiliki kompetensi atau keahlian dan pengalaman jangka panjang di bidangnya. B. Haus dan berani pada tantangan. C. Inovatif, kreatif, inisiatif, dan efisien. D. Memiliki integritas tinggi. E. Menghargai profesi lain. F. Selalu siap menghadapi segala risiko. Dan G. Bertanggung jawab atas setiap kata dan perbuatannya. Yang 9. Mampu menggunakan teknologi tepat guna. 10. Kepemimpinan dalam membangun komitmen. Lalu selanjutnya yang ke-11, semua lapisan berpartisipasi aktif dalam semua aktivitas. Yang ke-12, kerjasama tim solid. Yang ke-11, memberikan penghargaan pada tiap karyawan yang berprestasi atau kompensasi termasuk peluang pendidikan atau pelatihan, lanjutan, dan promosi karir. 14. Persuasi pada karyawan yang kurang berprestasi untuk menjadi yang terbaik melalui konsultasi bimbingan dan pendidikan, pelatihan berkesinambungan. 15.
memiliki budaya korporat, transparansi, terbuka, independensi, tidak bergantung, responsif, cepat tanggap, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dan jujur. Manajemen profesional versus manajemen kekeluargaan. Titik lemah manajemen keluarga lebih pada ketergantungan terhadap orang dan fleksibilitas yang sangat tinggi, menyebabkan suatu peraturan yang sangat tergantung pada keberadaan pemilik dan kedekatan emosional antar pemilik dan pekerja, sehingga dalam pengukuran kinerja terlihat sangat subjektif. Sedangkan manajemen profesional terkesan kaku dan kejam, tetapi sesungguhnya perlakuannya sangat objektif. Timbul pertanyaan, mengapa harus manajemen profesional? Tidak jarang pelaksanaan program pengembangan mutu sumber daya manusia oleh suatu organisasi mengalami kegagalan. Hal demikian dipengaruhi oleh beragam faktor pemahaman tentang budaya organisasi, input, proses perencanaan, pengendalian dan hasil, pelaksanaan program secara terpisah atau secara bersama-sama. Bila satu faktor ada yang kurang, maka akan mengganggu keberhasilan pelaksanaan program. Oleh karenanya, sangat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional. Faktor-faktor kegagalan. Pertama, budaya organisasi, sistem nilai, norma, perilaku, input organisasi, proses perencanaan, output, dan pengendalian. Tindakan yang harus dilakukan: telaah ulang misi dan visi dan tujuan organisasi. Restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi dan peningkatan mutu personalia. Manajemen perubahan dan manajemen profesional. Faktor pendorong profesionalisme dalam organisasi. Pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi lewat riset dan pengembangan dan adopsi teknologi baru, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, yaitu sistem teknologi informasi dan e-business, persaingan organisasi bisnis, modernisasi dan efisiensi, persaingan pasar kerja, yaitu peningkatan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para karyawan. Tuntutan pelanggan semakin tinggi. Peningkatan mutu produk, efisiensi biaya atau harga, dan sistem pelayanan. Dan terakhir, kebutuhan pelaku karyawan semakin besar beragam, mengakomodasi kebutuhan secara profesional. Terima kasih. Demikian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.